Selamat malam saudara-saudara semua yang kasih Tuhan. Kita percaya pada malam hari ini kita mau berkumpul sama-sama tempat ini, mau memuji, memuliakan Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan minggu ini, hari Jumat ini adalah minggu pertama. Di awal tahun ini saya mengucapkan selamat tahun baru buat semuanya. Bukan suatu kebetulan kita meluangkan waktu kita pada hari ini di rumah Tuhan. Biarlah apa yang kita berikan kepada Tuhan boleh berkenan di hadapannya. Mari kita mau menyanyikan lagu nomor 205. Sebelumnya kita mau awali dengan doa. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. Kembali kami ucap syukur ya Bapa untuk segala keberadaan kami. Engkau telah memimpin kami boleh sampai ke tempat ini dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Semua karena anugerah. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan memulai PRT kami pada malam hari ini. Biar Engkau sendiri berbicara dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa ucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa
Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Atas segala kebaikan, pertolongan, kemurahan, dan penyertaan-Mu. Membuktikan Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun kami tidak pernah dibiarkan. Terbukti hari ini kami ada, semua hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sadar sebagai manusia, kami membutuhkan pertolongan Tuhan setiap harinya. Karena itu hari ini kami ada di tempat ini. Kami ingin lagi duduk diam, belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami ingin memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Kekuatan yang berasal daripadamu, inilah yang akan kami pegang sebagai pelita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tolonglah setiap kami Tuhan yang hadir tempat ini untuk semakin lagi mengerti dan semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Dan pakailah hamba-Mu yang lemah terbatas ini sebagai alat-Mu yang berkenan, sehingga kami semua boleh semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau, dan semakin dipakai oleh Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara, di tahun yang baru ini kita mau belajar firman Tuhan. Saya mengambil tema hikmat di dalam memilih nasihat. Ya, kita mau diskusi dulu sebelum masuk ke pembahasannya. Hikmat dalam memilih nasihat. Saudara, pertanyaan pertama, nasihat siapakah yang selama ini paling sering Anda dengarkan? Suami? Istri? Bos? Dukun? Atau firman Tuhan? Saya tanya Jimmy, nasihat siapakah yang selama ini paling sering Anda dengarkan? Dan apa dampak dalam hidup Anda? Campur-campur ya, siapa aja? Oke. Oke. Kalau Jimmy bisa orang-orang dekat ya, istri, firman Tuhan, dan mungkin teman-teman sekitarnya ya. Dan dampaknya? Bisa baik, bisa kurang baik. Spesifik. Baiknya membuat kamu lebih semakin baik. Bisa semakin, oke. Iya. Ada yang lain nggak? Nasihat siapa kayak selama ini paling Anda sering dengarkan? Ira. Suami. Oke. Dan dampaknya? Dampaknya itu kalau saya suka mikirnya berdasarkan perasaan ya, tapi dia tuh mikirnya berdasarkan fakta gitu ya. Jadi suka menenangkan, jangan terlalu jump into conclusion, lihat faktanya gimana. Jadi saya jadi lebih sabar, nggak terlalu anxious gitu. Oke. Karena seringkali wanita mainnya perasaan ya. Kalau pria logika. Jadi mereka lihatnya fakta-fakta, tapi kalau kita mainnya perasaan. Nanti gimana? Aduh nanti gimana? Oke. Nomor 2. Pernahkah Anda menerima nasihat yang salah? Sering kata Pak Humphrey. Coba sharingkan Pak. Dan pembelajaran apa yang didapatkan dari peristiwa tersebut? Saya tidak gampang percaya orang. Terus terang aja. Siapapun saya tidak percaya. Itu problem saya juga. Saya tahu. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Oke. Tidak gampang percaya. Tapi ya saya hanya pendapatnya orang ya. Saya pikir lagi, saya olah lagi. Kalau cocok buat saya jalani. Kalau enggak saya Oke. Berarti kalau selama ini nggak percaya orang, apakah Pak Humphrey punya pengalaman sehingga akhirnya nggak bisa percaya orang? Sering ya? Sering ditipu? Oh, oke. Makanya jadi nggak terlalu percaya orangnya. Oke.
Jadi pembelajarannya nggak mudah untuk juga terima pendapat orang ya. Oke. Tapi firman Tuhan saja itu pun saya cek. Oke. Saya cocok sama firman sama di sini apa enggak? Oke. Di sini pun Alkitab kadang-kadang saya harus bandingkan dengan bahasa Inggris. Oke. Karena tidak bisa masuk ke dalam pikiran saya dan bahasa Indonesia. Jadi harus ditranslate dulu ya. Oke. Kita baca dari 1 Raja-Raja 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, tapi itu cukup panjang dan sudah dirangkum. Kita baca sama-sama ya. 1 Raja-Raja 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Orang bisa memberi kita beragam nasihat yang saling bertentangan. Sangatlah berbahaya jika kita menuruti nasihat yang salah. Rehabeam, anak Salomo, di awal pemerintahannya meminta 2 nasihat, yaitu nasihat kelompok tua-tua yang memberikan nasihat seperti ini, yaitu Rehabeam sebagai raja yang baru harus bersikap lemah lembut dan penuh kasih agar rakyat simpati. Namun, nasihat kelompok teman sebayanya memberikan nasihat kepada Rehabeam harus bersikap keras demi menjaga wibawa. Tetapi sayangnya, Rehabeam akhirnya memilih untuk menuruti nasihat yang salah. Akibatnya, rakyat pun meninggalkannya dan kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Amsal 24 ayat ke-6 berkata, "Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak." Kesuksesan kita tergantung dari apakah kita berhikmat dalam memilih antara nasihat yang baik dan nasihat yang buruk. Contoh, Musa berhasil dalam kepemimpinannya atas bangsa Israel karena ia menuruti nasihat Yitro, yaitu mertuanya. Karena saat itu saudara, banyak orang Israel meminta petunjuk Allah melalui Musa. Karena saking banyaknya mereka meminta petunjuk, jadi Musa memberikan nasihat dari pagi sampai sore. Sehingga si Yitro ini mertuanya melihat, wah ini gak benar nih. Kalau Musa harus meladeni semua umat Israel memberikan nasihat. Akhirnya si Yitro ini atau mertuanya memberikan nasihat agar Musa mencari orang-orang yang cakap, yaitu orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang tidak bisa disuap. Dan mereka-mereka inilah yang memimpin pemerintahan kecil. Jadi orang-orang pilihan dari Musa ini yang diberikan nasihat oleh si Yitro memimpin, ada yang memimpin 50.000 orang, ada yang memimpin 1.000 orang, ada yang memimpin 100 orang, dan ada yang memimpin 10 orang. Dan karena nasihat dari Yitro ini, akhirnya Musa berhasil dalam kepemimpinannya. Contoh kedua, Rehabeam yang kita baca tadi. Dia gagal sampai kerajaan Israel pecah karena ia menuruti nasihat yang salah dari anak-anak muda sebayahnya. Dan yang ketiga, contohnya adalah Daud. Daud berhasil mengalahkan Goliat karena Daud bisa menolak semua nasihat negatif dari orang-orang yang melemahkannya. Yaitu contohnya kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya bilang ke Daud, "Udah, kamu gembalakan aja domba-domba. Gak usah lawan si Goliat, kamu pasti kalah." Begitu juga dengan Raja Saul. Raja Saul memberi nasihat, pakai aja baju zirah yang kebesaran buat dia. Tapi akhirnya si Daud gak mau, dia tolak dan dia lepaskan baju itu. Dan juga Goliat sendiri seakan-akan memberikan nasihat seperti apa? Mentertawakan Daud. "Kamu tuh bukan kelas gue. Udahlah, gak usah lawan." Tapi Daud tidak mendengar semua nasihat-nasihat itu karena dia percaya Tuhan yang akan melindunginya. Sehingga akhirnya dia berhasil mengalahkan Goliat. Karena itu saudara, kita harus belajar cara apa yang bijak di dalam memilih nasihat. Yang pertama,
Berhati-hatilah terhadap setiap nasihat yang diberikan. Amsal 14 ayat 15 berkata, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Contoh, Hawa jatuh dalam dosa sebab ia tertipu oleh nasihat ular. Ular berkata, udah makan aja buahnya, karena pada saat kamu memakannya Tuhan tahu, matamu akan terbuka dan kamu bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang salah. Dan kita tahu Hawa jatuh di dalam dosa. Atau mungkin saudara pernah dengar gak? Ada nasihat yang berkata, udah lakuin aja, gak ada yang ngeliat kok. Atau sedikit aja cobain, kalau mungkin saudara diajak teman untuk minum minuman keras atau ikut mencoba obat-obatan terlarang, obat bius, mungkin mereka akan bicara nasihatnya, nggak apa-apa kok, sedikit aja, nggak ngebahayain, coba aja. Saudara, berhati-hatilah terhadap nasihat yang diberikan. Yang kedua, lihatlah buah kehidupan dari si pemberi nasihat. Lukas 6 ayat ke-44 sampai ayat ke-45 berkata, setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara ada pengalaman gak mengenai nasihat yang diberikan? Kalau saya ada, saudara, waktu saya kuliah, biasalah waktu masih anak muda, saya naksir dan saya ditaksir sama seseorang cowok. Tapi orang itu beda iman. Lalu ada teman saya kasih nasihat, udah share, jadiin aja. Yang penting lo seneng, jadiin aja share. Bersyukur saudara saya gak jadi. Kalau enggak saya gak ada di tempat ini. Hati-hati dengan orang yang memberikan nasihat. Lihat siapa yang memberikan nasihat. Kalau orang itu adalah orang yang bukan percaya, saudara harus pertimbangkan apakah nasihat itu sesuai firman Tuhan atau tidak. Dikatakan pertimbangkanlah siapa yang memberi nasihat. Apakah ia seorang yang dewasa, rohani dan bijak, atau sekedar teman yang hanya ingin menyenangkan saudara. Banyak kan orang memberikan nasihat atau menyetujui apa yang saudara mau, karena ia ingin apa? Ingin senengin saudara aja, membuat saudara atau mendukung pendapat saudara. Jadi hati-hati terhadap nasihat yang diberikan. Dikatakan pengaruh yang buruk lebih cepat masuk dibandingkan pengaruh yang baik. Yang ketiga, nasihat yang baik tidak boleh bertentangan dengan Alkitab. Dikatakan tidak semua good idea merupakan God idea. Bisa dibedain ya saudara ya. Tidak semua pendapat atau nasihat yang baik merupakan nasihat dari Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Maka dari itu saudara, sebelum menuruti nasihat seseorang, ujilah apakah nasihat itu sesuai dengan firman Tuhan. Saudara sering dengar gak? Udah gak apa-apa, bohong-bohong putih. Ngerti gak maksudnya? Bohong putih. Melakukan kebohongan untuk kebaikan. Bener gak?
Nggak benar kan kalau kita cek lagi, kembali lagi ke firman Tuhan. Namanya bohong itu pasti salah. Mau apapun motivasinya, bohong itu salah. Contohnya Robin Hood. Iya. Dia sih kalau bilang tujuannya baik kan. Dia mencuri untuk membantu orang-orang yang miskin. Kalau kita lihat secara dunia, kayaknya baik. Melakukan kebaikan, menolong orang. Tapi kalau kita lihat lagi caranya, itu salah. Segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, uji lagi. Kalau yang bertentangan, kita tidak boleh mengikuti nasihat tersebut. Sehingga kalau dibilang, udah kan kita melakukan kebohongan untuk kebenaran. Nggak bisa saudara. Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Yang keempat, nasihat yang baik terkadang bertentangan dengan pendapat kita sendiri. Jangan terjebak dengan kebenaran sendiri, tetapi ikutilah kebenaran firman Tuhan. Mazmur 19 ayat ke-13 berkata, "Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Jangan turuti sebuah nasihat hanya karena menarik ketika didengar dan sesuai dengan anggapan kita." Seringkali saudara, kita tuh memilih-milih. Kita akan menerima sebuah nasihat kalau itu sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan tujuan kita. Tapi kalau kita anggap nasihat itu tidak sesuai dengan keinginan kita, kita tidak mau menerimanya. Contoh kecil, mungkin orang akan berkata, sebaiknya kamu harus lebih banyak untuk baca firman Tuhan, berdoa, daripada kamu nonton TV, ngecek WA, ngecek FB, sehingga waktumu terbuang hanya untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi seringkali kita nggak mau terima itu, karena itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Memang saudara nggak bohong, ngecek FB itu, ya gimana ya, tantangan juga. Kadang kita jadi mau tahu kehidupan orang. Tanpa kita sadari, waktu kita mau ngecek dari profil orang, kegiatannya orang, kita senang kan? Tapi tanpa kita sadari kita buang waktu di situ. Alangkah baiknya kita memakai waktu itu untuk lebih banyak berdoa, untuk lebih banyak membaca firman. Jadi jangan terjebak dengan kebenaran sendiri, tetapi ikutilah kebenaran firman Tuhan. Dan yang kelima, nasihat yang baik tidak akan berguna jika tidak segera dilakukan. Yakobus 1 ayat 22 sampai ayat 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, biarlah nasihat firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, yang utama bagi kita, standar dalam hidup kita, di dalam menentukan setiap keputusan yang akan kita ambil. Dan yang kalau saudara masuk ke bahan diskusi yang ketiga, dari 5 cara bijak dalam memilih nasihat di atas, manakah yang masih kurang dalam hidup Anda?
Dan apa komitmen Anda setelah ini? Nomor berapa yang saudara merasa masih kurang? Ira nomor berapa? Nasihat yang baik terkadang bertentangan dengan nggak gampang ya untuk mengatakan tidak dengan nasihat yang baik, tapi lebih banyak mengikuti pendapat kita sendiri ya. Tuh. Kalau Jimmy? 2 dan 4. Lihatlah buah kehidupan dari si pemberi nasihat. Gak gampang. Masih kurang di situ? Oke. Dan komitmennya setelah ini? Berarti ya harus lihat buahnya, lihat orangnya, lihat hidupnya. Apakah dia adalah orang yang percaya, hidupnya bijaksana, hidupnya juga benar, dewasa rohani? Bagaimana dengan grup yang di belakang, Bu Nina? Nomor berapa yang masih kurang? Ya, kalau saya mirip dengan Ira juga, nggak mudah nomor 4. Nasihat yang baik terkadang bertentangan dengan pendapat pribadi kita sendiri. Untuk mengatakan tidak terhadap pendapat kita sendiri, kita harus bergumul ya. Bergumul, kadang kita juga ya, kembali lagi standar kita adalah firman Tuhan. Waktu kita mau merendahkan diri dan menempatkan firman Tuhan sebagai standar hidup kita di atas dari segalanya, kita belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Kesimpulannya saudara yang saya ambil, nasihat dan didikan bisa didapati dari sekeliling kita. Tapi yang utama adalah dari Allah. Karena dialah atau karena Allah adalah sumber nasihat dan didikan yang paling benar. Karena itu, biarlah hati kita selalu terbuka untuk setiap nasihat dari firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran dunia ataupun didikan-didikan dunia. Firman Tuhan yang terutama. Amin. Kita masuk di dalam doa, saudara. Kita menyanyikan pujian Allah kuasa melakukan. Tolong dibantu, suara saya lagi serak. Sama-sama kita nyanyi ya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Benar, Engkau adalah Allah yang maha kuasa.
Engkau adalah pencipta langit dan bumi, dan Engkau adalah pencipta hidup kami. Karena itu, kami ingin membawa setiap pergumulan dan masalah maupun doa-doa ke hadapan-Mu Tuhan. Karena kami membawa kepada Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa, yang mampu melakukan yang terbaik buat kami. Saat ini Tuhan, kami membawa setiap nama-nama saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit kepadamu. Kami mau berdoa untuk Lili Cheng yang masih batuk dalam gejala flu. Kami mau juga berdoa untuk Pak Sulaiman, teman dari Ibu Tuti, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan jantungnya. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk Dr. Ridwan Samiaji di dalam pemulihan operasi lututnya. Tuhan yang menolong. Juga kami mau berdoa untuk Ibu Nina dalam persiapan surgery bladdernya. Tuhan yang akan mempersiapkan dia, dan kami akan melihat Tuhan akan bekerja di dalam operasi tersebut. Juga untuk Ibu Lismore Tuhan, kami bersyukur banyak kemajuan yang kami dengar. Karena itu kami mau serahkan pemulihan kesehatan dari Ibu Lismore ke dalam tangan-Mu. Tolong dia juga untuk daya ingatnya ditambah, sehingga melalui pemulihan yang dia dapatkan, dia boleh menyaksikan kebesaran dan kebaikan Tuhan. Melalui mulutnya nanti, dia akan menyaksikan Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Arthur Pala, remaja kami. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesembuhan yang sempurna. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai manusia, mungkin kami menunggu terlalu lama. Tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Karena itu ajari kami Tuhan untuk tetap percaya beriman kepadamu. Bahwa waktu kesembuhan yang terbaik adalah berasal daripada-Mu. Semakin kami mau menyerahkan saudara kami ini ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan sedang bekerja dan akan memulihkan secara sempurna. Juga kami berdoa Tuhan untuk Rina Porung, untuk pemulihan kesehatan pasca operasi. Tuhan menolong dia dan memulihkan secara sempurna. Juga untuk mamanya Hegel di dalam pemulihan kesehatan. Tuhan, kami percayakan mamanya Hegel ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau memberkati setiap makanan, setiap obat-obatan yang dia makan dan diminum, sehingga melalui itu menjadi pemulihan bagi kesehatannya. Untuk Walter juga Tuhan, suami dari Eti, kami bawa nama Walter ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau tahu mata kanannya masih belum jelas melihat. Saat ini kami bersatu hati, mohon Tuhan Yesus menjamah mata Walter, karena kesembuhan ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa untuk Charlie, adik kami yang terkasih. Biarlah kuasa-Mu yang ajaib boleh dinyatakan untuk adik kami. Biarlah melalui dia Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Tidak ada yang sia-sia kalau Engkau mengizinkan Charlie ada di dunia ini. Ada maksud Tuhan yang terindah, ada maksud Tuhan yang terbaik. Charlie boleh ada dalam keadaan seperti ini. Dan biarlah melalui itu Tuhan, kami akan melihat pertolongan dari Tuhan akan dinyatakan untuk adik kami. Tolong kedua orang tuanya untuk semakin percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan mereka. Pertolongan dan kesembuhan ada di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk baby Noah dalam proses kesembuhan jantungnya. Terima kasih. Sampai saat ini kami telah melihat dan mendengar Tuhan telah menolong adik kami. Dan secara kesembuhan sempurnanya kami serahkan ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami mau berdoa untuk Yafet Martin, anak dari Cirita yang ada di Indonesia, yang saat ini sedang mengalami autoimun dan liver. Oh Tuhan Yesus, kami tahu Engkau mati bukan hanya buat dosa-dosa kami, tapi Engkau juga mati bagi segala sakit penyakit kami. Karena itu kami serahkan Yafet Martin ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Engkau yang akan menjamah dan kuasa kesembuhan-Mu boleh terjadi untuk Yafet Martin. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk mamanya Ramona, untuk Tante Oni, untuk Liao Ochun, untuk papanya Putri yang di Indonesia. Semuanya Tuhan, mereka sedang menunggu pemulihan. Tapi kami tahu dan kami percaya
Tuhan kami yang berkuasa, darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, darah-Mu itu yang akan menyembuhkan dan memulihkan setiap saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk para senior kami. Kami mau membawa nama-nama para senior kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Om Paul. Tuhan, tolong dia. Berikan dia tetap semangat untuk mengkoordinir Evergreen, sehingga melalui kehidupan Om Paul, Tuhan Yesus yang ditinggikan. Dan boleh banyak lagi para senior boleh dibawa kepada Engkau. Berikan dia kekuatan, berikan dia ekstra kesehatan untuk lagi menjalani tugas yang Tuhan percayakan baginya. Kami juga mau berdoa untuk Tante Lena Tuhan. Kasihani dia Tuhan, untuk daya ingatnya dan kakinya yang lemah. Oh Tuhan Yesus, biarlah kesembuhan yang sempurna Tuhan boleh berikan kepada Tante Lena. Juga untuk Tante Lucy, Tante Isya, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Iren, Ci Rosetin, Ci Eti, Om Budi Polamsyah. Juga untuk Pak Harili dalam persiapan MRI. Oh Tuhan, kami meminta kalau boleh Tuhan, dia tidak perlu dioperasi. Biarlah tangan Tuhan yang bekerja menyembuhkan Pak Harili. Juga untuk mata dari Ibu Sylvia Lee, kami bersatu hati, Tuhan Yesus menjamah mata Ibu Sylvia Lee sehingga ada kesembuhan bagi Ibu Sylvia. Juga kami bersyukur dan kami berdoa untuk Pak Humphrey dan Ibu Sylvie. Terima kasih Tuhan, walaupun tubuh mereka semakin tua, tapi kami melihat semangat mereka tetap menyala-nyala. Berkati pasangan ini Tuhan, baik Pak Humphrey maupun Ibu Sylvia. Kau pakai mereka sebagai alat-Mu di gereja Tuhan. Dalam melayani pekerjaan Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita dan penghiburan yang dari Tuhan. Sehingga melalui kehidupan mereka, nama-Mu ditinggikan dan diagungkan. Juga kami berdoa untuk Pak Indra dalam pemulihan punggungnya. Oh kasihani dia Tuhan, tolong dia Tuhan. Biarlah kesembuhan boleh terjadi untuk Pak Indra, sehingga dia boleh lagi hidupnya dipakai untuk lagi memuliakan Engkau. Kami serahkan juga untuk setiap anak mantu dari para senior kami, agar mereka menjadi anak mantu dan cucu yang takut akan Tuhan, yang hormat akan orang tua, dan memelihara orang tua dengan baik dan penuh kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan Indonesia untuk kestabilan politik, ekonomi, dan keamanan, khususnya dalam masa kampanye pemilu yang akan diadakan pada 14 Februari nanti. Tuhan menolong, biarlah yang terpilih adalah orang yang sungguh dari Tuhan, yang sungguh mengasihi Tuhan, yang mementingkan kepentingan rakyat dan memikirkan kesejahteraan rakyat. Juga kami serahkan negara ini, negara Amerika. Kami rindu Amerika, ada kebangunan rohani dan moral. Kami rindu Tuhan Amerika, ada pertobatan dari kaum liberal, sehingga negara ini boleh kembali lagi kepada firman Tuhan. Negara ini dibangun atas dasar firman Tuhan, tapi saat ini banyak yang melenceng Tuhan. Kasihani mereka Tuhan. Karena itu kami berdoa, biarlah setiap gereja Tuhan, setiap anak-anak Tuhan dipakai untuk lagi menjadi alat-Mu, menjadi lagi perpanjangan tangan-Mu, sehingga melalui hidup kami, melalui gereja Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak jiwa di negara ini boleh lagi mengenal dan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Bapa. Juga kami serahkan untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Kami mau berdoa Tuhan untuk melalui pekabaran Injil melalui media sosial, literatur, radio, TV, pembagian Alkitab, KKR, KPI, penginjilan pribadi, persahabatan, program-program gereja dan lain sebagainya. Tuhan memberkati semua sarana di dalam menyampaikan Injil Kerajaan Surga. Sehingga di akhir zaman ini Tuhan, biarlah kami boleh dipakai sebagai alat-Mu untuk lagi
memberitakan kabar baik bagi dunia ini. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami mau berdoa untuk Pak Edi Vensis, gembala kami yang saat ini sedang berada di Brunei. Tuhan memberkati pelayanan dia di sana. Biarlah kehadiran dia boleh menjadi alat-Mu, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi terang bagi orang-orang yang ada di Brunei, sehingga melalui kehadiran dia juga ada jiwa-jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Berikan Pak Edi kekuatan, kesehatan, dan Tuhan tolong dia dalam perjalanannya kemanapun Tuhan tempatkan. Tutup bungkus dia dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan dia dari segala serangan-serangan si jahat. Mara bahaya kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga di akhir bulan ini dia boleh lagi kembali kepada gereja-Mu Tuhan di tempat ini dan mengembalakan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau serahkan pergumulan pribadi kami. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan kami. Ada yang sedang mencari pekerjaan, ada yang bergumul mengenai status, ada yang bergumul mengenai teman hidup, keluarga, sekolah, karir, bisnis, dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau tahu. Tolong kami Tuhan untuk tetap setia menunggu waktu dan cara Tuhan. Biarlah itu yang terbaik bagi kami, dan kami akan melihat Engkau akan bekerja dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini, dan Engkau mendengar setiap seruan dan doa kami. Engkau akan menjawab sesuai dengan cara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Setiap yang percaya berkata, amin. Saudara, 2 hari lagi kita tetap ada ibadah seperti biasa. Jam 11 pagi dan jam 6. Mari beribadah, belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan minggu ini kita akan melakukan perjamuan kudus, dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Saumiman Saud yang berasal dari San Francisco. Datang beribadah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.